Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa huwal khaliqul insi wal jinn, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidis saqalaini minal insi wal jinn. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil Quran wa ala alihi wa ashabil muttaqina fis sirri wal alan. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala bil Qur'anil azim wa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Bapak-bapak Wakil Rektor dan Bapak para dekan dan asisten dosen dan sebagainya, dan juga yang kami hormati para alim ulama, para sarjana-sarjana S1, S2 dan S3, juga yang kami muliakan seluruh adik-adik kami, para mahasiswa, calon pujangga dan calon orang-orang hebat masa depan. Juga yang kami muliakan para adik kami, para mahasiswi, merupakan payung negeri dan payung agama, calon-calon isi surga yang terhormat, umat Muhammad yang dirahmati Allah. Pula yang saya hormati seluruh hadirat yang dirahmati Allah. Saya terlebih dahulu memohon maaf pertama kepada Bapak yang menghubungi saya, yaitu Bapak Dr. Tengku Haji Abdullah Sani. Sudah saya katakan kepada beliau saya kurang sehat, tapi menurut beliau tidak apa, hadir saja. Maka dalam hal ini segala kekurangan dan segala kejanggalan semuanya saya mohon maaf, karena saya ini berbicara di depan sarjana S1, S2 dan S3, sedangkan saya tidak punya S apa-apa. Saya yang punya hanya S grade, S grade. Jadi inilah kejanggalan-kejanggalan. Kalau saya menghadapi wajah-wajah seperti ini, saya kaget karena tidak terbiasa. Kalau biasa bicara dengan bahasa masyarakat awam di depan masyarakat awam, walaupun agak janggal-janggal sedikit tidak apa-apa, tapi hari ini berbicara di depan ulama, di depan sarjana, di depan guru-guru saya yang jauh lebih tinggi ilmu pengetahuan daripada saya. Cuman kenapa saya kok diajak
oleh Ibu Abdul Sani, karena Ibu Abdul Sani sudah berkawan dengan saya selama Ibu Abdul Sani di MPU. Walaupun kami berasal dari sama-sama Aceh Timur dulu, waktu masih masih gabung Aceh Timur dan Kota Langsa. Tapi bertahun-tahun saya dengan beliau berlainan jalan, tidak pernah ketemu. Beliau dalam mendalami ilmu pengetahuan pernah tinggal di Mesir, kemudian beliau mengambil S1 ke Malaysia. Cuman saya ketemu beliau dengan doa dan semangat beliau yang perlu dituruti oleh semua mahasiswa dan mahasiswi untuk meraih keberhasilan masa depan. Karena beliau memang orang pondok, beliau pernah dibilang gadis, tapi karena beliau perjalanan ilmiahnya sudah lebih jauh dan lebih tinggi, maka beliau tampil merupakan seorang sarjana yang berbobot menjadi tokoh masyarakat Aceh dan menjadi tokoh di UIN. Maka inilah saya menolak, tidak enak dengan beliau. Jadi biarlah saya hadir. Sampai kemari saya lihat pendengar sarjana, mahasiswa dan mahasiswi yang apa yang akan saya bicarakan. Sedangkan otak saya kosong. Sedangkan orang yang mendengar semua penuh kepala dengan ilmu pengetahuan. Sehingga inilah yang sangat saya mohon maaf. Tapi namun demikian, karena di Allah Ta'ala, oleh Allah Ta'ala disuruh kita menyambung silaturahmi antara satu sama lain. Mungkin antara pendidikan daya dengan pendidikan non daya, Universitas Islam Nasional Ar-Radiri yang asal dari IAIN. Dan saya pernah tiba di masjid ini di masa periode Pak Safwan Idris. Dan hari ini lanjutan dari kehadiran yang lalu, karena Bapak Safwan Idris sama-sama menjadi dalam sebuah organisasi waktu itu, yaitu Insafuddin. Maka saya dekat dengan beliau, dengan almarhum. Mudah-mudahan almarhum telah mencapai sasaran tujuannya yang diberikan Allah. Mudah-mudahan beliau berada di surga Jannatul Naim, karena beliau merupakan salah satu syuhada tokoh Aceh yang tidak tahu kita ngerti apa kesalahan beliau dan sebab apa, imbas apa sehingga beliau memperoleh martabat sedemikian tinggi. Jadi itulah oleh Allah disuruh menyambung silaturahmi dengan membangun ukhuwah Islamiyah menjadi ikatan persahabatan sambil mencari kawan sebanyak-banyaknya. Maka saya membuang waktu untuk hadir, untuk tanda muka ramah-tamah yang kedua Aceh. Kamu dua-dua ngurung get-get, kamu dua-dua ngurung got-got, kamu jikot bahagama. Nyawa salah satu yang rambut yang cukup mulia.
juga mencari teman adalah perbuatan yang paling mulia, sehingga Nabi Sulaiman alaihissalam pernah mengucapkan, "Lau kana laka alfun minal ashab fahuwa qalil, lau kana laka wahidun minal aduwi fahuwa katsir." Kata Nabi Sulaiman, tokoh dunia internasional yang pernah memegang kekuasaan seluruh dunia internasional. Tidak ada raja dalam dunia kecuali hanya camat-camat internet, camat-camat Nabi Sulaiman. Beliau pernah berkata, andai kata kamu punya teman 1000 orang masih sedikit, andai kata kamu punya musuh walaupun 1 orang, itu sudah banyak sekali. Mudah-mudahan jangan sempat ada musuh. Maka keberhasilan pemerintah Indonesia periode ini sehingga meminimalisasi perusahaan, yaitu beliau dengan merangkul semua orang-orang yang beda pendapat, terkejut dunia internasional praktek Bapak Presiden Republik Indonesia sekarang, yaitu di mana manusia penentangnya nomor wahid itu dijalin menjadi Menteri Pertahanan. Luar biasa kebijakan itu, luar biasa. Kalau ingin tokoh dunia, kalau ingin memberi hadiah mobil, Pak Jokowi layak menerimanya, karena belum ada praktek tokoh dunia yang sedemikian hebat, sehingga celah perbedaan dalam pemerintahan beliau untuk ke depan tidak ada celah untuk menjadi perbedaan dan permusuhan dalam pemerintahannya. Inilah konsep Islam yang paling hebat. Andai kata punya musuh walaupun 1 orang sudah banyak sekali, maka usahakan dalam kehidupan, dalam beragama, dalam berbangsa dan bernegara untuk tidak ada musuh walaupun 1 orang. Teman-teman harus banyak, masyarakat harus ramai, musuh jangan sempat ada. Inilah jadi mohon maaf yang sebenarnya ceramah hari ini harus dalam bahasa Aceh semua. Kenapa? Karena memang lidah saya lidah asap Sunda. Waktu mau saya coba bahasa Indonesia tergeser, yaitu terpeleset dari jalan, karena memang lidah ujung Pulau Sumatera. Walaupun yang hadirnya memang mantu lidah asap Sunda, tapi karena dalam sebuah wadah pendidikan yang cukup tinggi, perguruan tinggi yang namanya UIN, Universitas Islam Internasional, kita orang Aceh harus pula-pula jago, harus pura-pura pandai. Mudah-mudahan dengan cara berpura-pura kadang-kadang menjadi orang pandai dalam penilaian dunia dan masyarakat. Yang konsep bila ingin sukses dalam perjuangan, kita musuh perlu diolah dan dipoles untuk menjadi sahabat setia. Maka bila keramaian, bila sudah banyak teman, jangan sempat teman-teman itu menjadi musuh. Karena bila teman menjadi musuh itu sudah cukup susah. Kenapa? Karena teman mengetahui posisi kita lahir dan batin. Segi keutamaan kita dia tahu, segi kelebihan dia mengerti. Maka kita umat Islam perjuangan masih panjang dan masih lama. Memang Belanda penjajahan bangsa, penjajahan negara telah berhasil diusir.
oleh para pendahulu kita. Tapi penjajah moral, penjajah akhlak, penjajah iman, penjajah budi pekerti itu masih bercokol di persada tanah air, masih bercokol di sanubari bangsa Indonesia. Perbuatan durjana dan dosa, kemaksiatan dan kemungkaran masih menjadi budaya. Kepalsuan muncul ke permukaan, keaslian dan kebenaran telah banyak terbenam dalam lumpur kemajuan. Kebatilan diagung-agung oleh manusia, kebatilan disanjung-sanjung, tapi kebenaran, kebaikan dibenci dan dicaci oleh para generasi kita. Lebih-lebih abad modern. Begitulah kehidupan dunia abad modern. Tokoh-tokoh Islam yang memang betul-betul dibukukan oleh Islam telah banyak mereka berpulang ke rahmat Allah. Timbullah tokoh-tokoh baru dari kalangan jin, jaringan Islam liberal itu semakin berkembang dan semakin bebas, semakin berani mengemukakan pendapat. Ini rintangan bagi agama. Dari satu segi dia menganggap selaku tokoh Islam, tapi dari segi yang lain, dari segi iman, dia dianggap muncul selaku tokoh penghadap Islam. Ini harus waspada, UIN harus waspada. UIN dan seluruh universitas Islam lainnya dan seluruh lembaga pendidikan lainnya perlu waspada. Kalau dilihat ada tokoh muda yang dia merupakan jaringan Islam liberal, mudah-mudahan jangan diberi peluang untuk berbicara seenaknya, karena itu akan tersinggung dan akan terhadap Islam secara tidak langsung. Dari satu segi dia dianggap pujangga Islam, tapi pada hakikatnya dia adalah musuh penghancur Islam pada masa yang akan datang. Demikianlah kehidupan modern abad sekarang yang dipegang oleh Allah, yang Allah berfirman, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali kesenangan tipu daya semata-mata. Maka membuat manusia lupa kepada mati, lupa kepada akhirat, dan lupa kepada neraka. Menyokatu mati, ya apa saja. Kalau manusia sudah lupa kepada mati, sudah lupa kepada akhirat, lupa kepada neraka, maka bagaimana akibat umat Islam masa depan? Tapi walaupun mati manusia sudah banyak yang lupa, tapi pasti dengan mati itu akan ketemu. Lihatlah orang-orang hebat zaman dahulu. Orang-orang hebat zaman dahulu, Raja Aku umpamanya, dan banyak tokoh-tokoh hebat zaman dahulu yang seakan-akan tidak ada mati, dan kalau ada ulama yang selalu bicara soal mati marahnya. Maka alim ulama dalam berceramah perlu menghindari bahasa-bahasa untuk tidak bicara soal mati, untuk tidak bicara soal akhirat, tapi harus bicara soal dunia, soal kemajuan. Benci kepada mati. Semua mereka sudah merasa mati.
Inilah, maka ada seorang pujangga, ada seorang tokoh yang berpidato tahun 78 kalau nggak salah, dalam sebuah upacara. Dia berkata, waktu saya masih di Aceh Barat, dia berkata, ibu-ibu, bapak-bapak, di mana kita hidup sekarang? Coba sebutkan hidup kita sekarang di mana? Oh, di dunia, Pak. Itulah. Kita hidup di dunia harus bicara soal dunia, harus berpikir soal dunia, harus berpikir soal kemajuan. Jangan hidup di dunia, pikiran ke akhirat. Terus kita akan kita katakan orang sudah maju. Kita kata hidup di dunia berpikir akhirat. Tidak boleh hidupnya, hidup dunia, pikir dunia. Kalau ingin pikir akhirat lagi itu. Astagfirullahaladzim. Antara ada yang ucap 2 kalimat syahadat, setelah itu saya tidak tahu. Itu panggilannya anak Pak Haji namanya. Tapi tidak saya sebutkan Haji siapa. Zaman saya masih tak lupa orangnya. Ya, kalau perlu bicara lagi. Kalau bicara dulu, bicara lagi dulu. Inilah, sebelum muncul jin, sudah ada jin yang lebih hebat di Indonesia. Inilah. Jadi, makanya kalau kata Ustaz Munzir Situmorang, kata beliau, jin itu bukan syariat Islam liberal, tapi jin itu adalah jaringan iblis laknatillah, menurut beliau. Maka sekarang karena banyak tokoh-tokoh yang cinta kepada Islam, yang cinta kepada negara, yang cinta kepada bangsa, cinta kepada iman, cinta kepada agama, mereka sudah banyak yang berpulang ke rahmatullah. Kampung menjadi sunyi, kuburan menjadi ramai. Jadi saat ini kampung-kampung menjadi sunyi, orang-orangnya semua sudah di alam kuburan, istirahat di alam barzakh, menunggu dunia kiamat untuk sama-sama ke mahsyar. Maka tokoh-tokoh pembawa kebenaran, penantang kebatilan, menghidupkan sunnah, membasmi bid'ah, sudah berpulang ke rahmatullah. Istirahat di alam kubur, datang generasi-generasi pembaharuan, generasi pembawa kebatilan, generasi mabuk, generasi teler, generasi narkoba. Lalu mereka tampil menjadi tokoh-tokoh, menjadi pujangga. Manusia yang yakin ibadat, rajin salat, hidup dalam taat, sudah berpulang ke rahmatullah. Bandit-banditlah dan generasi mabuk yang menjadi penghuni bumi. Coba bayangkan bagaimana nasib agama, bagaimana nasib bangsa, bagaimana nasib negara pada zaman yang akan datang. Ini mantul semua ini tanggung jawab berada di atas pundak generasi muda yang masih di bangku fakultas. Semua terbeban kepada generasi muda tanggung jawabnya yang masih berada di bangku fakultas, yang sangat penuh harapan bangsa, harapan ayah, harapan ibu, harapan syariat, harapan iman, harapan agama.
kepada kamu-kamulah, adik-adik saya dan mahasiswa dan mahasiswi. Segala beban tanggung jawab berada di pundakmu pada masa yang akan datang. Maka sekarang harus mempersiapkan mental, harus mempersiapkan moral, harus mempersiapkan sikap yang tegas dalam menentang kebabilan dan membela kebenaran. Kalau dulu zaman dahulu, bila zaman dahulu kita pulang kampung, kita raun di dalam lorong-lorong, bisa terdengar orang mengajar anak Al-Quranul Karim, orang membaca Dalailul Khairat, orang membaca Barnadi Syariful Anam dan sebagainya. Tapi sekarang berubah, beralih dari apa yang kita dengarkan dulu, sehingga apa yang didengungkan sekarang yang mendengung di rumah-rumah, yaitu kaset-kaset yang tidak ada gunanya bila didengar dan sia-sia bahasanya, yang menggema dari rumah ke rumah adalah bukan itu dan model-model itu. Jadi itu bahasanya mahal, tapi laris. Musik gaya disco, musik model Yahudi dan Nasrani. Makanya sekarang Yahudi dan Nasrani yang berada di Eropa belum berbahaya bagi masyarakat Islam tanah air, tapi yang sangat berbahaya adalah budaya dan metode, ide-ide, konsep-konsep Yahudi yang dibawa oleh tokoh-tokoh jil, tokoh-tokoh Islam sekuler ke daerah Islam. Itu yang menjadi racun bagi generasi Islam, yang menjadi racun bagi generasi bangsa, membuat iman Islam, budaya bangsa terkikis. Konsep Yahudi yang menghancurkan rasa persaudaraan. Membangkitkan semangat perpecahan di kalangan masyarakat, mendorong ide permusuhan di kalangan masyarakat Islam, sehingga persatuan menjadi rusak, ukhuwah Islamiyah menjadi porak-poranda. Sehingga orang non-muslim menjadi berhasil, Islam menjadi tergatung-gatung. Iblis senang karena generasi Islam sudah murka, karena sama-sama menjadi penghuni Jahannam. Makanya adik-adik para mahasiswa yang masih muda, yang akan menjadi ilmuwan-ilmuwan di masa datang, mari berjuang untuk mampu melihat yang benar, harus mampu melihat yang benar. Maka perlu kita memperbaiki mata hati. Sekarang mata kepala memang sudah kabur, tapi perlu memperbaiki mata hati, karena mata kepala memang sudah mulai kabur. Kenapa? Karena generasi Islam harus mampu melihat
yang benar, yang ridha Allah, yang manfaat di dunia dan akhirat untuk bangsa dan tanah air, baru mampu melihat dengan mata hati. Maka usahakan mata hati jangan sampai buta. Walaupun buta mata kepala tak apa-apalah. Manusia buta mata kepala tidak parah bahaya. Paling-paling pupuk pembicara dia boleh dajak. Paling-paling dajak lagi pun ibu nuliro. Omah nak pupuk biasa dia dajak juga. Macam-macam tak ekmah. Yang mana paling-paling enak bahaya. Macam buta-buta boleh. Tapi bila mata hati yang buta, ini sangat bahaya. Kenapa? Masyarakat Islam menganggap bahaya, pemerintah juga menganggap bahaya. Sekarang pemerintah telah melebarkan penjara di seluruh tanah air. Tengok Ukraina penjara. Bahkan karena untuk ditumuk-cok orang yang tak buta mata hati, ditumuk duduk di penjara. Walaupun mata udah ini, orang buta mata udah, hanya jaga bahaya. Maka hanya itu orang buta mata udah. Orang yang buta mata udahnya hanya maka hanya kita orang ibu baik dah boleh beli. Tetapi yang tak buta mata hati itu, yang itu betul dalam penjara. Maka diwali mai tengok, hai senang belajar kawannya. Orang yang mengaku masyarakat udah ini, menyohannya mereka. Kalau mata hati sudah susah, karena mobil orang dianggap punya dirinya, istri orang dianggap istrinya, harta orang dianggap hartanya. Kalau manusia sudah buta mata hati, memang bencana. Maka perlulah memperbaiki mata hati. Itu penjara yang sudah diperlebar, itu diprioritaskan untuk orang yang sudah buta mata hati. Umat Islam harus selalu membaca, lebih-lebih di abad modern. Orang Islam harus selalu membaca doa, yaitu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran. Kami harus mampu melihat kebenaran, dan kurnialah kepada kami untuk mengikutinya, dan perlihatlah kepada kami yang batin, harus bisa kami melihat itu apa, dan kurniakanlah kepada kami untuk mampu menjauhi kebatilan tersebut. Makanya selalu tiba masa, kadang-kadang umat Islam terpaksa berkompetisi. Ada masa seperti masa yang baru lalu, manusia harus berkompetisi. Tapi kompetisi itu hanya untuk mencari siapa juara, untuk mencari siapa penanggal, bukan untuk mencari siapa musuh, siapa kawan. Bukan mana saudara, untuk mencari yang mana saudara, mana musuh. Tidak perlu dijadi itu, karena semua umat Islam kita bersaudara. Mandung budaya umat Islam bersaudara. Makanya umat Islam perlu bersatu kata dan perlu berpadu hati.
Bersatu kata dan berpadu hati adalah benteng pertahanan agama, negara, bangsa dan tanah air. Berpadu hati, rasa bersaudara, itu bukanlah barang murah. Karena itu adalah sangat mahal. Bila umat Islam bersatu hati dan bersatu kata. Tapi yang penting anugerah dari Allah, bersatu kata dan berpadu hati, itu anugerah dari Allah yang Maha Kuasa. Firman Allah surat Al-Anfal 22 dan 3, Allah berfirman, huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa 'allama baina qulubihim walau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim walakinna Allah 'allama bainahum innahu azizul hakim. Sebutlah ya Allah, Dialah Allah yang mendukung perjuangan wahai Muhammad dan dengan orang mukmin. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah menjinakkan, mempersatukan di antara segala hati mereka. Walau anfaqta ma fil ardi jami'an, jikalau kamu gunakan seluruh kekayaan bumi, semuanya, seluruh kekayaan negara digunakan untuk mempersatukan hati umat, ma'alam baina qulubihim, tidak mampu kami mempadukan antara hati mereka. Walakinna Allah allafa bainahum, tetapi Allah yang mempersatukan hati di antara mereka. Walakinna Allah allafa bainahum innallaha azizun hakim. Allah yang mempadukan antara mereka, sesungguh Allah azizun hakim. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maka di saat bangsa bersatu, penjajah bisa diusir. Tetapi di saat bangsa hilang persatuan dan kesatuan, sehingga korban biaya berapapun, sehingga kemampuan manusia tidak mampu mempersatukan hati, maka rangkulan tangan dan berpadu hati adalah benteng rasa bersaudara. Yang perlu dipelihara dengan segala gaya, upaya dan bahasa. Maka rasa bersaudara perlu dijaga, perlu dipelihara dengan segala gaya dan bahasa. Semoga rasa bersaudara jangan terusik. Semoga hubungan antar pribadi dan golongan untuk tidak menjadi kerikil dalam sepatu. Inilah yang maksud saya mengabulkan permintaan ini. Mudah-mudahan antara daya dan fakultas jangan ada celah, jangan ada retak, harus mampu bersatu antara anak mahasiswa dan anak santri, karena bersatu mereka kemenangan bagi Islam. Maka tidak saling angkuh. Apa kamu itu? Apa kamu itu? Itu sering terjadi. Padahal perbedaan pendidikan, tapi jangan muncul permasalahan itu. Sedangkan UIN ini adalah perjuangan daya. UIN ini adalah perjuangan daya, tokoh-tokoh daya yang mendirikan Darussalam ini, tokoh-tokoh daya yang mendirikan Ar-Raniri ini, sehingga waktu terjadi keperlukaan lalu beda pendapat, yang satu pihak mengatakan sekuler, yang satu pendapat mengatakan itu pihak sana ortodok,
ketinggalan masa. Jadi padahal itu satu. Contoh umpamanya yang muncul ke permukaan perbedaannya itu yang terang bisa dilihat seluruh Indonesia. Contoh umpamanya NU dan Muhammadiyah. Yang mendirikan NU siapa? Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari. Yang mendirikan Muhammadiyah siapa? Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu murid seorang kiai, yaitu murid dari Kiai Haji Saleh Darat, ulama sufi yang sangat masyhur di Jawa Timur. Beliau menghafal kitab hikam karangan Ibnu Athaillah, dan pernah kitab hikam itu ditulis oleh Syekh M. Saleh Darat dalam bahasa Jawa waktu masa. Untuk kenapa ditulis dalam bahasa Jawa? Itu permintaan dari Raden Ajeng Kartini. Beliau susah membaca kitab hikam asli dalam bahasa Arab karena beliau belum mahir dalam bahasa Arab, belum ahli tentang nahwu saraf. Maka dituruti oleh beliau, ditulislah kitab hikam dalam bahasa Jawa oleh gurunya Syekh Muhammad Saleh Darat. Maka dua di antara muridnya, di antara dua murid Kiai Haji Saleh Darat, satu bernama Hashim Asy'ari, satu bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Setelah beliau dianggap mantap dalam ilmu oleh Kiai Haji Saleh Darat, kedua-dua beliau diizin mengembara ke Timur Tengah untuk menambah ilmu pengetahuan. Maka belajarlah dua beliau, Hashim Al-Asy'ari dia dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, belajarlah musafir ilmu ke Timur Tengah dalam masa yang lama. Sepulang beliau, kedua-dua oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan berijtihad, kita harus mendirikan suatu lembaga yang bisa kita kembangkan ilmu pengetahuan warisan Rasulullah. Maka dibangunlah yang namanya organisasi Muhammadiyah, pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Oleh Haji Hashim Al-Asy'ari dibangunlah Nahdlatul Ulama, yaitu kebangkitan ulama di abad tertentu. Tapi lama-lama berkembang, padahal mereka berdua, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, bila bertemu, beliau berpelukan, beliau memohon, doakanlah kepada saya kalau saya berpulang ke rahmatullah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan iman saya. Begitu juga Haji Al-Asy'ari, begitu berpesan kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan, berpelukan. Tapi lama-lama kemudian egois dari pihak yang satu, setelah tidak ada lagi tokoh, maka egoislah apa itu NU, orang sarungan, apa itu Muhammadiyah, orang tidak ada kunut dan sebagainya. Sehingga antara NU dan Muhammadiyah sekarang memang sudah mulai bagus, sudah mulai dekat antara satu sama lain, walaupun kurang sepaham, ada beberapa hal. Tapi itulah yang maksud daripada pujangga-pujangga dulu, tidak ada demikian. Begitu juga dalam memodernisasi ilmu pengetahuan, tokoh-tokoh ulama Aceh mendirikan IAIN Al-Qadiri sampai sekarang menjadi UIN, maka harus dipadukan. Maka orang Dayak harus tahu UIN ini adalah hasil dari perjuangan tokoh Dayak, dan orang UIN ini harus mengerti juga Dayak itu adalah dasar tempat tumbuhnya para pujangga-pujangga yang mendirikan lembaga pendidikan ini. Mudah-mudahan
dua lembaga ini, dua lembaga pendidikan ini bisa bahu-membahu, bisa bersatu kata, bisa berpadu hati untuk menatap masa depan yang lebih hebat dan menatap masa depan yang lebih maju, dan untuk menatap masa depan yang lebih beriman dan menatap masa depan yang lebih berilmu. Makanya perlu dibangun rasa bersaudara, karena Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang mukmin itu memang bersaudara, maka perbaikilah hubungan persaudaraan di antara saudaramu, dan takwalah kamu kepada Allah. Takwalah kamu kepada Allah, mudah-mudahan kamu mendapat rahmat. Maka hati-hati dengan generasi abad modern. Mereka tidak lagi menjalin persatuan dan kesatuan, tapi saling menciptakan perpecahan dengan merombak ukhuwah Islamiyah. Ini perlu waspada. Maka inilah generasi calon jahanam yang merusak persatuan dan kesatuan. Generasi Islam menjadi porak-poranda. Generasi Islam menjadi pelopor untuk melakukan perpecahan-perpecahan terhadap nilai-nilai Islam itu sendiri. Islam dihadang dan Islam ditentang oleh umat Islam sendiri. Inilah manusia abad modern yang sedang siap-siap menuju jahanam. Berkata Fudail bin Iyad, seorang sahabat Rasulullah, kata Fudail, man yazdad yawman bi yawmin khairan fadzalika rajulun tajahada ila nar. Man lam yazdad yawman bi yawmin khairan fadzalika rajulun tajahada ila nar. Barang siapa tidak bertambah baik dari hari ke hari, itulah manusia yang sedang siap-siap menuju jahanam. Makanya dalam setiap masa selalu hidup berkewajiban memperbaiki diri dari hari ke hari, memperbaiki iman, memperbaiki kasih sayang. Dua perkara, iman dan persaudaraan dengan kasih sayang, itu adalah syarat mutlak untuk masuk surga. Nabi pernah bersumpah dengan sabdanya, wallazi nafsi biyadihi la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu wa kunu ibadallahi ikhwanan. Sabda Rasulullah, demi Tuhan yang jiwa dalam kekuasaannya, tidak akan masuk surga sehingga kamu beriman, dan tidak ada mana kamu beriman sebelum kamu bersatu padu. Bagaimana juga wakunu ibadallahi ikhwana, dan adalah kamu selaku hamba Allah yang bersaudara. Ya. Jadi kira-kira berapa menit? Karena walaupun dalam keadaan yang lainnya, walaupun dalam keadaan seperti ini, jadi kita tambah hanya sedikit lagi, dan pada
akhirnya nanti kita beri peluang untuk sesi soal jawab beberapa pertanyaan, karena saya bukan tokoh yang mampu menjawab segala bentuk pertanyaan. Cuman ketimbang tidak ada, hanya pada umumnya kita beri kesempatan. Jadi terima kasih kepada semua pihak yang telah bertekun untuk menyemarakan dan mendengar tausiah ini. Maka jalan agama perlu kita kokohkan. Jalan agama yaitu jalan iman, jalan Islam, tauhid ma'rifah, pada hakikat satu nama, satu makna. Makanya barulah kita mengerti, barulah kita tahu agama hanya dengan perantaraan para dewan guru, hanya perantaraan dosen. Dosen itu perantaraan rektor yang membimbing dosen-dosen, dan melalui dosen-dosen lah kita akan menjadi mahasiswa yang bagus. Kita akan menjadi mahasiswa sampai kepada tingkat pasca sarjana, sampai menjadi sarjana. Barulah kita mengerti, barulah kita tahu agama dengan para alim ulama dari dosen-dosen. Itu dosen-dosen kita yang tampil di depan ini semua para alim ulama. Semoga semua jago-jago, semua ahli dalam berbagai hal. Cuman kadang-kadang beliau mengajar tentang filsafat, bukan beliau tidak mengerti agama. Kadang-kadang beliau mengajar tentang hal yang lain, itu hanya tugas. Sebenarnya dosen-dosen itu adalah ilmuwan, para pakar-pakar yang terpercaya dan bisa kita kecap pelajaran melalui lidah-lidah beliau. Kita baru agung dan baru mulia selalu baru berada di atas, kalau berada di atas petunjuk para dosen-dosen. Imam Ghazali pernah berkata, "Madinna a'idzakan, madunna ala min hari aslafina wa syurufina mutawakkilin." Kata Imam Ghazali, kita senantiasa agung selama kita masih berada di jalan pendahulu kita dan di dalam dosen-dosen kita yang terdahulu. Makanya kita belajar hanya mensyukuri nikmat akal. Maka kita guru ini jangan duduk-duduk di kampung, duduk-duduk di pos jaga malam, hanya kegiatan asal otak. Tahu asal otak? Kalau anak muda semua tahu asal otak itu ada buku Cina. Polpet satu di tangan, isi buku Cina itu asal otak. Lama-lama otak itu makin tumpul, bukannya pandai. Tapi siapa yang ingin mengasah otak dengan ilmu pengetahuan, silakan ke UI, silakan ke Universitas Islam Nasional yang berada di Banda Aceh ini. Itu karena mensyukuri nikmat akal. Fa innal aqla a'zamu ni'am 'alal insan. Karena akal itu adalah nikmat yang paling besar kepada manusia. Akal nikmat Allah yang paling besar kepada manusia. Li'annahu alatun bi ma'rifatillah wa tasdiqir rasul. Karena dengan adanya akal itu merupakan alat dalam mengenal Allah dan merupakan alat dalam mengenal Rasul. Wabil aqli qala al-insanu amantu billah wa bima qala Allah amantu bir rasul wa bima qala Rasul. Maka dengan adanya akal manusia bisa mengucap saya beriman kepada Allah, dan saya beriman dengan firman Allah, dan saya beriman dengan sabda Rasul.
Saya beriman kepada Rasul dan beriman dengan sabda Rasul. Walamma sadaqal aqul sadaqa ma qala Allah wa sadaqa ma qala Rasul. Maka tatkala akal itu benar, niscaya membenarkan ia apa yang difirmankan Allah, maka membenarkan ia apa yang disabdakan Rasulullah. Yang tidak terdapat dalam Al-Quran dan hadis, ia kamada bima yawianhu, dia berpegang pada masalah-masalah yang pisau bangkai, masalah-masalah yang tersembunyi pada akal. Dia berpegang kepada Al-Quran, sabda Rasulullah dan sabda Rasul. Maka ilmu pengetahuan merupakan rel bagi akal. Maka orang ilmuwan yang tidak punya agama itu akalnya tidak punya rel. Al-Quran itu rel bagi ilmu pengetahuan, rel bagi akal. Maka siapa yang punya akal tidak punya pengetahuan, itu pasti menyimpang dari rel, pasti hana kendali, menyohana agama, menyohana Al-Quran. Cuma susahnya sekarang bukan apa? Inilah susahnya zaman sekarang. Tidak susah zaman sahabat, karena zaman sahabat-sahabat Rasulullah duluan diberi iman yang kokoh kepada mereka itu sebelum diberikan Al-Quran. Duluan iman-iman yang kokoh kepada mereka sebelum bertemu dengan Al-Quran. Tetapi kata Ibnu Umar, wa kunna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'tinal imana qabla Al-Quran. Kami para sahabat Rasulullah, kami diberikan iman sebelum kami kenal dengan Al-Quran. Tapi fata'ti ba'dakum qauman yu'tina Al-Qur'ana qabla al-iman. Akan datang suatu kaum setelah kamu, kata Ibnu Umar, suatu kaum yang mereka duluan diberikan Al-Quran sebelum punya iman. Inilah zaman kita. Zaman kita duluan Al-Quran diberikan. Dari kecil kita sudah belajar Al-Quran, walaupun mana Al-Quran kita tidak tahu. Bagaimana? Fayuqimuna hurufahu wa yubayyi'una hududahu wa hukukahu. Kata beliau, selagi akan datang suatu masa kepada kamu, suatu kaum yang mereka duluan diberi Al-Quran sebelum punya iman, lalu mereka menegakkan huruf-huruf Al-Quran, mereka membaca huruf-huruf Al-Quran, tajwidnya, iramanya, fasahanya dan sebagainya, sedangkan isi Al-Quran mereka belum tahu. Lalu mereka itu yudayyuna hududahu wa hukukahu, mereka mensia-siakan segala hukum Al-Quran, undang-undang Quran, dan mensia-siakan hak Al-Quran. Inilah abad kita. Abad kita iman kurang, tapi Al-Quran kita dari kecil sudah mengerti, sudah membaca, tapi isi Al-Quran yang mendalam kita belum mampu. Tapi masih siap menggunakan waktu terbuang kepada yang lain. Kalau sudah mahir baca Al-Quran, baca irama, baca tajwid dan sebagainya, kenapa dia tidak mau memperdalamkan makna Al-Quran itu? Sedangkan UIN ini sudah ada di Banda Aceh. Kenapa mereka tidak masuk UIN? Yang ahli qiraah, ahli tafsir, yang menang musabaqah dan sebagainya, kenapa dia tidak memperdalamkan ilmu Al-Quran secara mendalam ke UIN? Padahal di UIN ini siap guru-guru ahli tafsir, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Maka dihimbau kepada seluruh yang telah menguasai Al-Quran membaca, silakan memperdalamkan isi Al-Quran. Mudah-mudahan tidak seperti disebut oleh Ibnu Umar pada ujung hadis tersebut. Pada ujung hadis tersebut kata Ibnu Umar,
ulaikahum syarraru hadhihi ummah. Mereka lah terjahat umat ini, yaitu dia baca Al-Quran, ahli Al-Quran, dia mendapat juara dalam baca Al-Quran, tapi dia tidak mengerti isi Al-Quran, sehingga Al-Quran sendiri perbuatannya mengutuk Al-Quran, dia menjadi sejahat-jahat umat karena Al-Quran dihafalnya, Al-Quran dibacanya, dan fasahannya bagus. Tapi pengertian Al-Quran mendalam mereka tidak tahu. Mereka melanggar isi Al-Quran dan mereka bermacam-macam. Itulah zaman kita. Ini zaman kita. Maka kata Ibnu Umar, janganlah dia sampai pengetahuan di situ. Jangan dipadai ahli baca, tapi tidak ahli dalam mendalaminya. Maka gunakan umur yang tersisa. Gunakan umur yang tersisa, cari lembaga pendidikan. Mudah-mudahan perdalamkan ilmu Al-Quran yang mendalam para dosen-dosen yang telah siap mengajar. Bukan dosen tidak siap, cuma kita calon mahasiswa yang tidak mampu. Kalau dosen 24 jam telah mengorbankan waktu dan memberi kesempatan untuk mengajar, cuma kita selalu calon mahasiswa yang tidak siap untuk belajar. Inilah permasalahannya yang susah dan payah dalam menghadapinya. Makanya akal itu bagaikan pada kepala. Akalnya dari mata yang nama oleh. Tapi syariat Islam itu bagaikan matahari. Akal itu bagaikan mata kepala. Syariat Islam bagaikan matahari. Bagaimana dengan matahari? Maka bila matahari terbit, matahari telah bersinar di ufuk. Semua kita yang punya mata sudah nampak melihat. Apakah kayak ibu? Apakah gua baca dia? Gua tunggu. Kata dia lah. Ini kayak dia kata Allah. Yang bagi udang yang nama tahu. Bagi manusia yang punya mata kemana? Kalau matahari sudah terbit, itu matanya pasti terang, bisa melihat. Terang bagi siapa? Terang mata kepala bisa melihat apa saja bagi orang yang punya mata kepala. Walaupun matahari terang, tapi mata kepalanya harus siap. Mata kepala harus bersinar, harus bisa melihat, baru nampak. Maka orang yang tidak punya mata kepala sudah rusak mata kepala. Walaupun matahari terbit bersinar di ufuk terang bisa berbani, yang namun orang yang rusak mata tidak bisa melihat apa-apa. Di mana matahari terang saya tidak bisa melihat, kata orang budak. Itulah makanya kata seorang bujangga Arab, maka rasyamsul duha bil ufuqi ta'ilatan hatta yara dawaha man laysa labasan alla yara dawaha man laysa labasan. Tidak ada apa apabila matahari di ufuk telah terbit dengan terang, tapi tidak bisa melihat cahayanya orang yang tidak punya mata kepala. Jadi itulah matahari tak akan pudar, walaupun seluruh bangsa Indonesia itu telah kabur mata. Mana bangsa Indonesia kata matahari itu tidak akan pudar, walaupun bumi semuanya sudah pudar, namun matahari tidak akan berani. Maka perlu
Maka mata kepala perlu dijaga. Maka mata kepala perlu ada peraturan dan perlu ada paksaan dari pemerintah supaya seluruh masyarakat menjaga mata kepala. Jangan suka memasukkan getah leping dalam mata. Yang menyodap getah leping dalam mata yang kau dah. Yang hanya faedah mendorong. Menutup mata hati. Mata hati perlu dijaga. Menyot terangkan tahu dia mata hati tak kabur yang juga gelap dunia ini. Makanya walaupun banyak generasi Islam, banyak yang sudah mengidap penyakit jahil, namun syariat Islam tidak akan merana. Kabeh jahil Pulau Aceh, Bandung. Kabeh hana dimakul di Allah, kabeh hana dimakul di mereka. Yang apa yang merana dengan Islam mana? Gosnya akan merana bahasa Quran. Karena itu Imam Al-Ghazali rahimahullah, fa innal jahla maradun wa shifa'uhu ilmu, fa innal ghayya maradun wa shifa'uhu rusydu. Imam Ghazali, maka sesungguh kejahilan itu semacam penyakit, penyembuhan itu ilmu pengetahuan. Maka sesungguh sesat itu semacam penyakit, penyembuhannya hanyalah petunjuk. Tidak ada obat bagi orang sesat kecuali petunjuk Allah. Tidak ada obat bagi penyakit jahil kalau tidak dengan ilmu pengetahuan. Maka syariat Islam adalah obat mujarab, penyembuhan yang mujarab bagi masyarakat Aceh. Maka alhamdulillah di Aceh berkat perjuangan para rektor, para dosen, dan sepakat dengan MPU dan para ulama, sehingga mampu tercetus syariat Islam di Aceh. Itulah penyembuhan dari segala penyakit jahil dan penyembuhan dari penyakit sifat. Maka menyembuhkan penyakit kejahilan, menyembuhkan penyakit kanker kejahilan, itu tidak ada jalan kecuali dengan syariat Islam. Maka dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, firman Allah. Jadi mahasiswi dan para putri-putri yang sudah keluar, tinggal beberapa penjaga dari mahasiswa dan dosen yang tinggal, kita sambung juga sedikit lagi, karena memang syariat Islam merupakan obat penyembuhan dari penyakit kejahilan. Firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin, yaitu kami turunkan dari Al-Quran, yaitu inti penyembuhan dan rahmat bagi orang mukmin. Maka obat bodoh Al-Quran adalah obatnya. Obat penyakit sesat Al-Quran adalah obatnya. Umat Islam perjuangan masih panjang, masih panjang dan masih lama, karena kebenaran dan keaslian telah terbenam dalam lumpur kemajuan, kepalsuan muncul di permukaan. Mudah-mudahan perjuangan kita itulah menampakkan cahaya kebenaran, menampakkan cahaya kebenaran dengan cara belajar dan mengajar. Akhirnya manusia baru yakin kepada mati setelah mati. Jadi bagi kita perlu yakin mati sebelum mati. Umat Islam harus yakin kepada mati sebelum mati. Mudah-mudahan bisa dipersiapkan bekal-bekal kalau yakin kepada mati sebelum mati. Hadis qudsi diberkahi Allah, "A'dadtu li ibadi shalih ma la aina ra'at wa la udhun sami'at wa la khatra 'ala qalbi bashar." Telah dipersiapkan untuk hamba yang saleh-saleh nikmat-nikmat yang tidak pernah dilihat oleh mata dan nikmat-nikmat tidak pernah didengar oleh telinga
dan nikmat-nikmat yang tidak pernah tergores dalam hati manusia. Ya. Itu disediakan kepada orang mukmin merupakan balasan amalan di akhirat. Kenapa kok di akhirat dibalas? Kenapa enggak di dunia? Itulah kata Ibnu Athaillah dalam kitab dalam kitab karangan Ibnu Athaillah, kata beliau, innama ju'ilat al-akhiratu mahallan li jaza'in li ibadil mu'minin li'anna hadhihi dar la tasmu ma yuridu ay yu'tiyahum wa innahu ajadu aktarihim min ayyazihim fi dari la rafa'ala. Kata Ibnu Athaillah, hanya saja dijadikan akhirat adalah tempat untuk memberi balasan bagi hamba yang mukmin, karena negeri dunia ini tidak muat barang yang dikehendaki oleh Allah untuk diberikan kepada orang mukmin. Karena sesungguhnya orang mukmin itu besar martabat, besar bangganya, jauh untuk dibalaskan mereka pada negeri dunia yang tidak ada kekal baginya. Jadi maka segala amalan, segala kebaikan yang kita kerjakan di masa hidup, tidak lama kita tunggu, hanya kita tunggu saja berpulang ke rahmat Allah. Kita tunggu saja kiamat dunia, karena diberikan kepada seorang mukmin oleh Allah di negeri akhirat tentang kerajaan untuk satu orang masiratu hamsan mati amin, yaitu perjalanan 500 tahun, sebagaimana datang dalam hadis, yaitu wakil hadis inna mawdi'asurti bil jannah khairun minan dunya ma mabiha. Sesungguhnya tempat sambut tongkat dalam surga lebih bagus daripada dunia dan isi dunia. Saya rasa kita pada di sini dulu permulaan jam 9, sekarang setengah 11 sudah setengah 11 kurang, mungkin kurang dari 2 jam setengah. Kita badai dulu, dan di sini kalau ada yang minat bertanya dipersilakan, akan dipandu